Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Masih membahas tentang apa sih pentingnya mempelajari atau menekuni dunia filsafat atau ilmu-ilmu rasional secara umum. Sementara di lingkungan masyarakat kita sendiri ilmu-ilmu semacam ini belum mendapatkan perhatian dan penerimaan yang serius gitu ya. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan itu dengan beberapa alasan. Filsafat, logika, teologi, dan ilmu-ilmu rasional itu, hemat saya itu sangat penting, bukan hanya penting, itu sangat penting dipelajari dengan beberapa alasan. Pertama, filsafat dan ilmu-ilmu rasional itu melatih kecakapan berpikir seraya membangun nalar kritis yang itu kita perlukan di era keterbukaan informasi seperti sekarang. Jadi filsafat itu mendidik kita untuk berpikir sebelum berbicara, merenungkan sebelum menyimpulkan. Filsafat itu mengajak kita untuk memandang suatu fenomena dari yang paling dasar. Dia mengajari kita berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal itu artinya berpikir dari akarnya gitu loh. Ya saya berikan contoh sederhana lah. Sekarang misalnya sering orang itu mengeluhkan dalam hidupnya, saya ini mau ngapain hidup ini ya? Perasaan kok tiap hari saya ditimpa masalah. Perasaan kok saya pengen begini, kok kenyataannya kok jadi begini. Kenapa? Ada apa dengan hidup ini? Kenapa kita itu harus hidup? Untuk apa kita hidup? Kalau saya melakukan ini, kenapa saya merasakan begini? Kalau saya tidak melakukan ini, itu kan renungan-renungan yang sering terlintas dalam benak kita. Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sering menjadi kegelisahan kita. Nah, filsafat itu menuntun Anda untuk berpikir secara mendalam tentang fenomena-fenomena kehidupan yang beragam itu. Jadi Anda diajak untuk memahami hakikat hidup, hakikat keberhasilan, hakikat kebahagiaan, hakikat penderitaan. Kenapa manusia itu bisa menderita ya? Apa sih sebetulnya hikmah di balik penderitaan manusia itu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang esensial, yang mendasar. Kita ini hidup dari mana? Terus kita hidup mau kemana? Terus sekarang kita hidup harus bagaimana? Di mana kita hidup? Harus bagaimana saya hidup? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang berusaha untuk dijawab oleh para filsuf itu dari dulu sampai sekarang. Nah, memang kita akui bahwa jawaban para filsuf itu kadang ada yang ngawur gitu, ada yang ngelantur, ada. Tapi pada akhirnya keragaman jawaban itu akan memperkaya perspektif Anda dalam memandang kehidupan, termasuk dalam memandang agama gitu loh. Itu kan sering orang-orang kalau sekarang misalnya Anda ditanya sama orang yang tidak beragama, kamu beragama? Masih kamu percaya dengan kelayakan agama? Saya masih. Apa alasannya? Kenapa kamu masih sebagai Muslim sekarang? Kenapa kamu nggak pindah agama aja jadi orang Kristen misalnya? Kamu nggak punya alasan. Kan mau tidak mau, ketika kita berdialog dengan orang-orang yang mempertanyakan hal semacam itu, kita harus tahu jawabannya kan. Nah, filsafat itu melatih kita untuk berpikir secara rasional, secara sistematik, secara radikal. Sistematik itu artinya tersusun rapi gitu ya, nggak loncat-loncat. Jadi premisnya dulu dibangun, baru konklusinya gitu kira-kira ya. Kalau ngomong tuh ya ada alasannya. Kalau dia mengklaim sesuatu tuh ada alasannya. Sekarang kerusuhan dan kesemrautan yang kita saksikan di dinding-dinding media sosial itu terlahir gara-gara orang nggak punya kesadaran ini bahwa ketika kamu mengkritik, kamu punya klaim atau pernyataan dan kamu mandang ini benar, kamu harus tahu alasannya. Filsafat, logika, dan ilmu-ilmu semacam itu mendidik kita untuk berpikir dengan cara seperti itu. Bukankah itu yang kita butuhkan sekarang? Jadi saya kira sangat naif ya bagi orang yang mandang ilmu-ilmu semacam ini tidak penting. Justru Anda itu sering dibuat kesal gitu ya oleh orang-orang yang ngomong seenaknya gitu ya, tanpa berpikir panjang. Kalau dia memutuskan sesuatu, memutuskan seenaknya tanpa berpikir dengan matang, itu karena dia tidak terdidik dan terlatih untuk berpikir secara rasional itu, secara holistis, secara menyeluruh, secara mendalam. Kalau saya begini kira-kira nanti konsekuensinya apa ya?
Kenapa saya harus melakukan pilihan ini? Apa alasannya yang saya punya? Itu contoh-contoh praktisnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda jangan hanya melihat filsafat itu sebagai ilmu yang tidak punya relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Itu tergantung Anda saja. Anda bisa nggak mengaktualisasikan nilai-nilai dalam filsafat itu ke dalam kehidupan Anda. Kalau Anda bisa, itu sangat bermanfaat. Jadi kalau digabungkan dengan agama, filsafat, akidah dalam hal ini ya, makanya jurusan di kampus-kampus Islam itu biasanya akidah filsafat, bukan filsafat akidah. Karena memang basis teologi kita itu harus kuat sebetulnya sebelum kita menekuni filsafat. Kenapa demikian? Karena dalam filsafat itu kita akan menjumpai sekian banyak keragaman pendapat gitu ya. Yang kadang itu ada yang menyimpang, ada yang tidak gitu. Ada yang berpotensi mengokohkan agama, ada yang berpotensi meruntuhkan agama. Itu dalam filsafat itu lazim kita jumpai ya. Makanya kita harus punya alat filter yang kuat, yaitu akidah. Itu juga saran dari beberapa guru saya, termasuk juga mungkin saran yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ingin filsafat. Sebelum Anda berjibaku dengan buku-buku para filsuf dari berbagai lintas mazhab itu, dari berbagai macam aliran itu, saran saya, perkokoh dulu akidah Anda. Basis teologinya harus kuat dulu. Hatamin dulu itu kitab-kitab akidah yang paling dasar gitu dalam Hazanah Ahlus Sunnah misalnya. Bila bisa Jawharut Tauhid lah atau Khoridah Bahiyah itu paling dasar gitu ya. Jawharut Tauhid paling pokok. Nah, kalau landasan akidah sudah kuat, wah, Anda mau bersentuhan dengan filsuf manapun, kalau akidah sudah kokoh, Anda tidak akan mudah terpengaruh. Nah, ini juga menjawab pertanyaan sebagian orang yang kadang terheran-heran, kenapa sih kalau orang ngambil jurusan filsafat dan menekuni ilmu filsafat itu kadang pandangan nyeleneh-nyeleneh, karena pandangannya aneh-aneh, menyimpang orang ke kanan, dia ke kiri, gitu ya, dan seterusnya. Itu tadi alasannya, boleh jadi karena memang akidahnya masih lemah, kemudian dia sudah mencemplungkan dirinya ke dalam keragaman pendapat para filsuf itu. Dan kita tahu bahwa pandangan para filsuf itu ada yang sesuai dengan ajaran agama, ada yang menentang ajaran agama, ada yang tidak mau tahu menentang agama, dan seterusnya. Kalau digabung, dikombinasikan antara filsafat dengan agama, wah itu sangat bagus sekali. Jadi justru filsafat itu bisa Anda jadikan alat untuk memperkokoh dasar-dasar ajaran agama Anda. Sehingga ketika Anda mendakwahkan ajaran agama Anda bisa mendakwahkannya secara rasional. Anda bisa memberikan landasan-landasan rasional, filosofis gitu ya, tentang doktrin-doktrin tertentu dalam agama Anda. Dan itulah yang dilakukan oleh para filsuf dulu, para filsuf muslim dulu. Mereka berusaha untuk mengharmonisasikan antara teks dengan nalar gitu ya, bainal akal wan nakal. Itu upaya-upaya yang diketengahkan oleh para sarjana muslim untuk menunjukkan bahwa filsafat itu punya relevansi dan punya keterkaitan dengan dunia kehidupan sehari-hari kita. Termasuk urusan agama gitu. Jadi kalau Anda bertanya apa gunanya filsafat, saya kira itu salah satu jawaban yang paling penting untuk kita sadari bersama itu tadi. Filsafat itu menuntun kita berpikir secara rasional, secara sistematik, secara radikal, secara mendalam, secara kritis. Sehingga ketika Anda terlatih berpikir secara kritis, Anda tidak akan mudah menerima informasi sampah gitu ya, yang tidak jelas kebenarannya. Anda akan bertanya kepada diri Anda sendiri sebelum Anda menerima apa yang ada di hadapan Anda. Kalau orang sudah terbentuk nalar filosofisnya gitu ya, dia akan bertanya, benar nggak sih begini? Kenapa bisa begini? Apa alasannya? Kalau seandainya kebalikannya, emang kenapa? Bukankah itu mungkin? Dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya. Itu menjadi ciri khas dari filsafat. Demikian, semoga ini sedikit banyak bisa memperjelas dan menjawab pertanyaan sebagian kalangan terkait pertanyaan itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.